Anda. Awal banget itu nggak tahu dari kapan nih, cuman sejak kecil banget emang saya tuh udah suka banget dengar musik dari mungkin dari semenjak belum bisa nginget kali ya, karena udah ke-expose sama musik yang ada di TV, jadi dari dulu udah seneng banget musik gitu. Terus seiring berjalannya waktu jadi remaja, ngelihat kayak rocker di TV, wah pengen banget tuh jadi kayak gitu, belajar gitar, pengen main gitar, pengen jadi rockstar gitu, kayak Bon Jovi lah, ada Metallica, ada Bryan Adams waktu itu. Akhirnya dengerin mereka, terus belajar main seperti mereka, ya terus sampai akhirnya waktu kuliah pun, waktu SMA nggak pernah belajar yang bener, dianggap bodoh sama guru-guru, sama sistem pendidikan yang ada waktu itu. Sekarang juga masih sama mungkin, karena passionnya dari dulu emang pengen main musik, jadi nggak ada tuh keinginan buat kayak belajar biologi gitu misalnya, nggak suka aja, nggak masuk juga gitu. Akhirnya ya udah dari SMA main musik setiap hari, kerjaannya ngeband, pulang sekolah latihan, sampai rumah latihan lagi, sampai akhirnya memutuskan buat kuliah. Ya awalnya juga sama lah, nggak dikasih. Wah, harus kuliah apa? Kuliah musik gini. Ya udah nggak dikasih, nggak apa-apa. Gue daftar sendiri gitu. Ya udah akhirnya daftar sendiri, apply beasiswa sampai akhirnya kuliah musik dan jadi musisi profesional. Yang membuat bener-bener mungkin karena kecintaannya kali ya. Maksudnya pertama nggak ada bakat saya yang lain yang benar-benar menonjol selain itu. Jadi mungkin kalau ditanya ada bakat lain apa atau hobi lain apa selain musik gitu misalnya, wah hampir nggak tahu apa gitu ya. Olahraga sedikit-sedikit, yang lain sedikit-sedikit ya, akademis sedikit-sedikit. Tapi kalau di musik kayak I'm willing to go further gitu. Maksudnya orang-orang latihan sebentar, tapi saya tuh rela latihan lebih lama gitu kayak, dan nggak ada yang suruh latihan, tapi mau latihan. Ada temen yang mamanya specifically telepon, Gion kalau kamu mau kuliah musik, tante dukung. Specifically telepon kayak gitu. Jadi kayak wah, itu encouraging banget tuh, hal-hal kecil kayak gitu tuh penting banget waktu itu. Dan apa ya, karena nggak punya apa-apa lagi kali ya, yang punya cuman punya musik aja waktu itu gitu. Jadi ya udah, mau nggak mau terjun aja udah. Sekarang jadi gini, waktu awal saya main musik itu yang saya tahu cuma main gitar sebenarnya. Tapi seiring berjalannya waktu ternyata visi saya mulai bergeser gitu. Jadi waktu awalnya main musik mau jadi gitaris keren gitu ya. Tapi along the way ternyata jadi arranger, ternyata jadi guru, ternyata jadi produser musik, sekarang bikin musik film misalnya. Ternyata semuanya itu shifting gitu. Dan menurut saya yang saya berusaha untuk lakukan adalah saya peka aja. Oh, ada apa nih gitu, dipanggil untuk melakukan apa lagi nih gitu. Ketika orang butuh bantuan saya sebagai music producer atau arranger misalnya, saya coba kerjain. Meskipun mungkin awalnya nggak tahu harus ngapain, tapi ya udah saya belajar gitu. Dan akhirnya sampai sekarang kita punya company inilah istilahnya gitu, PT Seniman Senang Selalu ini, yang ngerjain musik macam-macam, mulai dari Archipelago Entertainment, Archipelago Music School, terus ada Archipelago Production, kita ngerjain lagu, udah banyak banget yang kita kerjain. Kita ngerjain musik buat jingle, produk-produk, kita ngerjain musik buat film sekarang, terus kita punya SL Audio yang rentalin alat-alat musik gitu. Jadi ya nggak tahu kedepannya mau gimana lagi ya,
kita cuma berusaha untuk jalanin callingnya aja sih sebenarnya. Kayak contohnya waktu di pandemi ini kita akhirnya berinovasi untuk bikin pendidikan musik, karena sebelumnya saya ngajar musik di UPH, di Fakultas Musik UPH. Cuman saya sendiri nggak punya cukup waktu untuk ngajar private, tapi akhirnya sekarang karena lagi pandemi ini kita bikin online lesson, terus ada offline juga, ada beberapa yang datang tapi pakai masker dan sebagainya. Jadi buat teman-teman yang mau belajar juga bisa belajar di Archipelago Music School, bisa cek Instagram saya atau Instagramnya @Archipelago Music School juga. Ada kelas instrumen, vokal, ada kelas music production, ada kelas arranging, songwriting, dan upcoming classes to be open next. See you, ya. @Archipelago Music School Instagramnya. @Archipelago Music juga jangan lupa dilihat-lihat bagi yang mau bikin event, mau kawinan barangkali, mau merit. Archipelago Music Production buat yang mau bikin jingle atau mau rekaman, mau bikin single, belajar dulu di Archipelago Music School, baru rekaman di Archipelago Music gitu kan bisa. Masih suka ini sih, ini kelemahan saya ya mungkin ya, masih suka doubting, masih suka meragukan, masih suka judging myself kayak have I done enough gitu, atau yang gue lakukan ini udah bener belum ya gitu, masih suka gitu. Padahal kan ya harusnya ya lebih sabar aja, pede aja udah. Kalau dipanggil untuk ngapain udah pede aja, udah jalan gitu. Ya tapi ini proses dalam usianya mungkin ya, usia segini kayak ada kadang-kadang mungkin ada insecurities gitu atau apa. Tapi how do I feel? Happy sih. Kalau ditanya what do I feel? Sekarang ini kondisi kita lagi susah-susahnya karena lagi pandemi. Jadi pekerjaan kita bukan cuman nggak dihargai tapi dilarang, nggak boleh perform. Tapi pesan saya cuman tetap semangat aja. Maksudnya apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Hal kecil, nggak ada hal kecil dalam mengejar passion gitu. Semua hal kecil itu akan jadi besar gitu. Jadi tetap semangat dan sabar. Kalau kamu mau mengejar sesuatu, kalau kamu tahu apa yang kamu inginkan, kejar gitu. Jangan melulu cepat pengen besar. Ya sabar aja, kerjain one step at a time gitu. Kalau misalnya ada masalah, ya review lagi kenapa bisa terjadi gitu, kejar lagi gitu. Nah, tetap semangat sih. Thank you. This is my story. This is my step. What about you? Kamu bisa like dan subscribe channel Way dan bagikan inspirasi ini ke teman-teman kamu. Nantikan video-video kami selanjutnya ya.